Jadi akhir-akhir ini gue ngomongin tentang personal branding dan gue ngajarin cara orang bikin personal branding. Tapi pertanyaannya, ada orang-orang nih yang bilang, gue introvert bang, gue malu ngomong depan kamera. Nah sekarang gue bakalan bawain pakarnya, gimana cara orang introvert itu bisa bangun personal branding di social media dan bisa dapetin bisnis dari situ. Langsung aja tonton sampai habis. Balik lagi bareng gua Gut di Muda Cuma Sekali, Self Development and Personal Branding di Indonesia. Nah, kali ini videonya bakalan bahas tentang personal branding untuk orang introvert dan gua bawain pakarnya. Selamat datang Mas Yosef di Muda Cuma Sekali. Thank you banyak Mas Yosef. Mas Yosef ini adalah founder dari Sekolah Pebisnis dan yang paling gua suka adalah dia punya podcast namanya Intropreneur ya, Introvertpreneur. Nama podcastnya Sekolah Pebisnis with Yosef. Sekolah Pebisnis with Yosef. Tapi intropreneur itu mengenai intropreneur yaitu introvert entrepreneur. Oke, kalau gue liat covernya tuh intropreneur ya kan. Jadi entrepreneur untuk introvert. Karena rata-rata orang mikirnya kalau gue nggak extrovert nggak bisa jadi entrepreneur gitu. Kalau orang kayak gue nih extrovertnya mampus ya nyales gampang banget, dagangin produk gampang banget. Tapi kalau masih buat kayak Mas Yosef, introvert itu gimana caranya ya kan? Nah sekarang kita langsung kenalan dulu deh. Mas Yosef ini siapa? Halo teman-teman, nama gue Yosef. Gue adalah founder dari Sekolah Pebisnis. Itu adalah akun media di Instagram. Dan kita juga sebagai sebuah media tuh ada channel YouTube-nya juga. Baru banget, kita belajar juga sama Bro Good. Dan satu lagi ada channel podcastnya. Tapi kenapa sampai gue sendiri kan seorang introvert entrepreneur gue bilang ya. Kenapa kok gue sampai pada kesimpulan ternyata introvert itu bisa loh jadi seorang entrepreneur. Yang biasanya mungkin kalau kita tanya ke teman Ogut gitu ya, kalau kita ketemu seorang stereotype sales people itu kayak gimana sih? Pastinya yang senang dengan ketemu orang lain. Ketemu orang tuh mudah untuk ngobrol ya, kayak Bro Gut ya. Ketemu Bro Gut langsung bisa deket dalam waktu beberapa detik aja gitu. Cepet langsung familiar dan friendly. Nah, tapi pertanyaannya banyak dari kita yang introvert itu memiliki stereotipnya udah beda banget nih sama orang yang extrovert gitu bro. Nah, tapi yang gue sadari itu gue sampai pada kesimpulan ini karena di perjalanan hidup gue sendiri. Jadi gue dulu bekerja di otomotif di sebuah pabrik. Nah dari situ karena gue juga menyadari gue introvert, gue nyarinya tuh yang kerjaannya itu ibaratnya manajemen di pabrik yang benar-benar nggak ketemu dengan banyak orang banget nih. Behind the desk lah ya. Nah di satu waktu akhirnya gue pulang dari luar negeri waktu itu karena gue kuliah di Jerman, gue kerja di satu perusahaan internasional otomotif di daerah Belgia. Dari situ akhirnya gue nikah kan sama istri dan akhirnya supaya satu dan lain hal gue pulang ke Indonesia. Kita masuk ke perusahaan otomotif di Indonesia, tapi orang Indonesia itu memang nyamannya itu kan kita di Indonesia ini dunianya marketing dan sales itu dunia yang lebih membuat kita tuh opportunity-nya lebih besar biasanya di situ. Akhirnya gue pun begitu transfer dari Belgia ke Indonesia masuk ke dunia sales and marketing. Itu rasanya gue udah deg-degan banget tau itu karena gue seorang introvert yang sama sekali gue nggak pernah jualan seumur hidup gue bro. Mungkin gue agak berbeda tuh. Gitu. Dari SD, SMP, SMA tujuan gue cuma satu, gue belajar dengan benar, bekerja karena orang tua gue dua-duanya juga bekerja dan orang tua gue juga benar-benar respect banget sama dunia pendidikan. Nyokap gue bahkan dosen sampai S3 gitu, dosen S3. Jadi dia benar-benar yang orangnya itu akademik banget. Jadi anaknya pun jalurnya udah cukup jelas gitu. Gue harus kuliah. Diarahinnya ke sana juga ya. Bahkan gue sendiri sempat jadi dosen dulu kan, dosen S1 juga. Nah tapi dari situ gue setelah menikah gue masuk ke sebuah environment yang beda banget. Masuk ke sebuah environment sales and marketing. Gue dipaksa karena background gue yang cukup berbeda, tapi gue dipaksa masuk ke dunia itu sebagai sales trainer. Nah disitu gue deg-degan kan, waduh gila, mau gimana lagi ya? Karena gue udah keburu dari transfer ke Indonesia masuk ke sales trainer, ya gue harus jalanin nih. Akhirnya di situ ada satu momen yang membuat gue tuh kayaknya, wah kayaknya dunia sales ini nggak hanya buat extrovert aja. Itu satu waktu di sebuah perusahaan otomotif ini, tugas gue sebagai seorang sales trainer itu adalah ngebuat modul buat para training sales. Nah untuk buat modul itu gue harus ketemu oleh top sales people di perusahaan otomotif itu di Indonesia. Itu gue kontaknya satu-satu, gue kumpulin, kita buat istilahnya FGD itu focus group gitu ya. Ngobrol lah, meeting gitu ya. Buat meeting itu tujuannya supaya
sales yang ibaratnya masih 3 bulan, masih di bawah 3 bulan itu kan biasanya sering tuh bro pada keluar perusahaan muter gitu kan. Canvassing namanya. Canvassing itu mereka tuh nggak nyampe 3 bulan udah keluar kerja gitu, para salesman gitu kan. Nah tujuan gue tuh waktu itu sebagai sales trainer tuh nyari ilmu dari orang-orang yang top sales people ini. Itu kok mereka bisa range penjualannya tinggi banget, supaya tips dan strateginya itu bisa di-sharingkan ke orang-orang yang masih baru ini, yang ibaratnya sering keluar kerja jadi sales trainer gitu. Nah akhirnya gue adain FGD waktu itu. Nah di FGD itu yang gue temukan adalah apa yang sebenarnya berlawanan dengan persepsi gue sendiri. Pikiran gue tadi ya ketemu sales people itu orang yang kalau ngomong itu bisa lancar banget, supel, ketemu orang enak buat diajak ngobrol, dekatnya tuh enak, cepat. Udah gitu kita pun kalau ngelihat dia tuh kita tahu, oh ini kayaknya pinter jualan nih gitu, saking pedenya ngobrol di depan orang lain. Yang gue temukan di FGD itu gue ketemu dengan orang-orang yang berlawanan 180 derajat dari yang gue percayai saat itu. Ada orang-orang yang baru nyampe sana, dia pakaiannya itu nggak kayak sales people sama sekali gitu ya. Ada ibu-ibu yang gue inget itu benar-benar muslimah banget, pakai pakaian muslim banget. Ini kayak nggak stereotype sales people yang di pikiran gue gitu. Betul. Terus ada orang-orang yang bawa bapak dan dia benar-benar introvert banget, kayak nerds gitu ya ibaratnya ya. Ini nerds banget nih orang gitu. Gue aja nggak tahu kalau dia itu bagian dari FGD gue gitu. Ternyata setelah gue FGD itu penjualannya sebulan bisa 200 mobil sebulan. Jadi 200 mobil sebulan jualan dengan stereotip dia yang di FGD pun dia nggak banyak ngomong gitu. Nah ini membuat gue sadar ternyata untuk menjadi seorang sales, jadi seorang entrepreneur, jadi seorang pebisnis itu kita nggak terlalu mempertimbangkan apakah kita extrovert atau introvert. Betul. Tapi lebih kepada kita punya skillnya apa enggak untuk berjualan, punya skillnya apa enggak untuk punya bisnis dan untuk memanage bisnis itu. Nah di situ gue mulai buat gue pede juga. Jadi kayak wah gue kayaknya bisa untuk jalanin dunia sales and marketing ini gitu. Bahkan sampai gue pede keluar dari otomotif itu. Kayaknya gue harus mulai sendiri nih, mulai berjualan. Mungkin cukup berbeda dengan para pebisnis lainnya yang udah punya basic bisnis sebelumnya gitu, udah pernah berdagang. Gue sebelum gue keluar kerja di umur gue yang udah kerja di situ jadi sales trainer itu belum pernah berdagang sekalipun belum. Itu pertama kalinya gue jualan gitu. Nah itu makanya cukup shock juga buat gue waktu itu gitu. Tapi dengan keyakinan bahwa gue udah melihat, gue percaya gini bro, banyak dari kita tuh yang berpikir kayaknya suatu itu impossible gitu, tetapi hingga kita pernah melihat dan merasakannya sendiri bahwa ternyata itu possible gitu. Kita ngelihat yang oh ini kayaknya nggak mungkin gue kayak gitu, tapi begitu kita ngelihat ada orang yang ternyata dia possible, itu paradigma kita, persepsi kita berubah 180 derajat gitu. Jadi I am possible gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Meridiana harus bayar nih sama gue nih, gue promosiin nih. Endorse gitu. Jadi saat gue ngeliat, kayaknya buat orang introvert ternyata possible, dan udah ada orang yang salesnya luar biasa gede, itu membuat gue kayak kenapa gue nggak bisa gitu. Oke. Nah gue penasaran nih, jadi dijelasin sama si Mas Yosef, itu emang orang-orang yang introvert itu pada jualannya gimana cara? Kalau lo melihat gue jualan, lo udah tau lah cara gue jualan gimana ya. Bro apa kabar? Lo lagi butuh ini nggak gitu kan? Kalau orang introvert tuh kayak gimana sih mas sebenarnya? Nah mungkin di sini gue bisa juga sharing buat teman-teman di luar sana yang merasa dirinya introvert, padahal mereka itu sebenarnya shy atau pemalu. Jadi ada dua yang berbeda nih antara introvert sama shyness. Ya. Nah kalau introvert itu adalah mereka yang pendiam. Kalau shyness itu pemalu. Jadi biasanya mereka yang introvert ini kendalanya itu bukan takut untuk berhubungan dengan orang lain, tapi karena dia itu mendapatkan ibaratnya tenaganya dia dari kesendirian gitu ya. Biasanya gue sering nanya gini, kalau gue sebenarnya introvert atau extrovert, kayaknya gue introvert juga deh. Enggak deh, gue kayak introvert deh. Nah itu gue biasanya nanya ke dia, lu kalau pulang kantor, lu senengnya itu hangout di kafe sama teman lu, ngobrol-ngobrol, atau lu senengnya begitu pulang kantor kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu istilahnya ya. Habis selesai kuliah pulang. Nah lu kalau misalnya senengnya itu habis pulang kantor langsung pulang ke rumah, kemungkinan besar lu introvert deh gitu ya. Nah itu ciri-ciri pertama dari introvert. Nah biasanya seorang introvert ini karena energinya nggak terlalu banyak gitu, jadi mereka mesti lebih targeted saat mencari prospek kalau bilang kayak gitu ya. Jadi mungkin dalam sehari kalau orang yang extrovert itu bayangan gue seorang sales trainer, seorang extrovert itu bisa sehari muter ke 8 klien. Pagi dia jalan meeting, ketemu lagi dengan klien kedua, klien ketiga sampai klien ke-8, jadi seharian meeting gitu ya ketemu. Tapi kalau introvert biasanya kita harus memiliki strategi untuk mengatur tenaga kita sendiri. Biasanya kita cuma bisa sehari itu ketemu 1 orang 2 orang doang gitu kan. Nah yang gue lakukan dan yang gue pelajari dari FGD tersebut,
dia udah ibaratnya kita pakai strategi itu kayak seorang sniper gitu. Jadi dari jauh dia udah ngeker dulu, gue harusnya kemana udah dipastikan dulu, baru dia datang ke orang itu, datang ke prospek itu gitu. Jadi agak berbeda. Contohnya kalau kita memanfaatkan sosial media, ini kita bisa leverage sosial media untuk cari prospek yang layak untuk kita datengin, layak untuk kita temuin gitu ya. Nah biasanya orang-orang yang introvert ini memang nyaman untuk pertama. Biasanya orang-orang yang sukses di internet itu kan juga banyak yang senangnya introvert, karena mereka di balik layar. Tapi jarang ada introvert yang menyadari sebetulnya mereka juga bisa sukses di dunia yang nggak hanya di online aja nih gitu, di belakang layar terus, tapi bisa ketemu orang. Nah caranya gimana? Caranya teman-teman itu menggunakan sosial media untuk cari tahu sebetulnya teman-teman mau prospekin orang yang mana, mau ketemu orang yang mana. Dari situ baru teman-teman masuk ke ketemu orangnya langsung. Jadi setelah udah pasti ketemu orangnya, baru kita perdalam lagi. Jadi buat introvert tuh biasanya kalau kita closing sale itu satu orang per satu orang, tapi sekali closing biasanya dia langsung cari yang udah pegang list yang cukup banyak. Itu yang gue pelajari dari FGD gue di otomotif dulu. Gue kan penasaran kan sama si bapak ini sama si ibu-ibu tadi, kok bisa sih gila 1 bulan closing 200 mobil gitu. Gue gak kebayang, dan karakter dia pun bukan extrovert, dan gimana caranya ya. Akhirnya gue coba deketin dia, tanya-tanya. Yang gue dapetin intisari dari dia itu adalah dia bangun relationship one on one secara intensif, tapi ke orang-orang tertentu yang memang sudah punya di belakangnya dia ini sekali sell 40 mobil, sekali sell 50 mobil kayak gitu. Jadi dia lebih cari orang-orang tertentu yang targeted gitu sih. Jadi itu yang membedakan antara marketing cara introvert dengan cara extrovert gitu. Kalau cara extrovert kan kita ketemu sebanyak-banyaknya bro, yang butuh siapa nanti dia yang ke kita, misalnya kita gue gak tahu ada seperti apa. Kayak gitu. Ya. Persis. Kalau introvert kurang lebih kayak gitu. Dia jadi nyari orang yang udah punya, jadi dia nyari yang satu orang udah punya 40 mobil itu nyari sales gitu. Iya, nyari salesnya. Nyari sales atau kayak, kan dia ibarat kata kerja di perusahaan itu. Dia mau jualan mobil nih untuk prestasinya dia kan. Iya. Nah, orangnya ini tuh orang di perusahaan tersebut atau orang di luar? Apa kayak, gue kepikirannya kayak pemimpin komunitas apa dia deketin, nanti dia suruh promosi, kayak gimana tuh? Iya, bisa jadi kalau misalnya teman-teman introvert nih, seorang salesperson wanita dia, kan dia kerja jadi jualan mobil. Nah biasanya kalau misalnya kita extrovert, kita keluar cari sebanyak orang kan di luar, kita berinteraksi. Iya, karena kita pengennya ketemu orang gitu. Kalau kita di rumah sendiri ngapain juga kan, kayak bosen banget gitu kalau extrovert. Nah kalau misalnya introvert ini, kita di rumah itu melakukan hal yang sama, bukan melakukan diam-diam aja. Misalnya ya teman-teman yang introvert, jangan hanya di rumah itu kita spending untuk belajar aja misalnya, atau cari ilmu aja. Tapi di rumah itu kalau orang-orang extrovert ini keluar meeting-meeting, kita meeting-meeting juga tapi di online. Jadi ibaratnya canvassing online. Jadi misalnya teman-teman yang sekarang punya LinkedIn, misalnya kalau B2B, masuk ke LinkedIn, kenalan sama orang, DM mereka, terus message mereka. Kalau di Instagram DM, kalau di LinkedIn message. Terus ada targetnya juga. Kalau di offline, seorang extrovert biasanya kasih target, oh gue sehari bisa meeting 8 kali, ketemu orang bla bla bla. Introvert harus pakai target, sehari lu harus DM berapa orang, harus message berapa orang. Ngerti gue. Tapi nggak perlu ketemu orang kan kalau kita introvert. Tapi teman-teman tetap harus melakukan yang namanya prospecting tadi gitu. Kayaknya cukup membedakan. Jadi prosesnya sama aja ya sebenarnya. Sama aja, flow penjualannya sama, cuman flow interaksinya yang cukup berbeda ya. Kalau extrovert kan dari awal kita udah ketemuan, jalin relasi, terus setelah itu baru kita bisa melakukan penjualan. Kalau kita introvert, kita prospecting di online, tapi di satu titik kita ketemu mereka saat udah lebih warm ya, lebih warm. Nah itu tadi tentang introvert gimana cara jualan. Nah sekarang kita akan langsung bahas gimana introvert bangun personal branding dengan jualan di online. Oke Mas Yosef, sekarang gimana caranya? Kan gue sharing tentang personal branding nih. Lu kan juga bikin akun sekolah pebisnis udah 300k ya? Yes. Jauh kalah gue 300k. Nah pertanyaannya gimana sih sebenarnya seorang introvert itu bisa bangun akun personal branding yang ujungnya nanti bisa jadi bisnis? Karena kan orang sekarang bikin akun rata-rata buat jualan lah ya. Contohnya kayak misalnya kayak imported.org, dia bikin edukasi, nanti ujungnya diajarin untuk bisa mengimport gitu kan. Nah siapa tahu ada orang yang introvert pengen bikin kayak gitu juga, itu gimana sih step-step mulainya tuh Mas Yosef?
Nah, gue senang banget kenapa gue juga sering banget nonton konten-konten di Modal Cuma Sekali kan personal branding, karena menurut gue buat seorang introvert ini tadi ya, untuk sales kita butuh ilmu penjualan juga, dan untuk personal branding buat teman-teman yang introvert ini biasanya cukup berbeda dengan yang extrovert juga. Orang extrovert ini udah natural banget untuk mulai personal branding juga. Tapi buat orang yang introvert ada banyak keraguan dari teman-teman untuk mulai personal branding. Tapi kalau teman-teman punya ilmunya juga, teman-teman nggak perlu ragu-ragu untuk mulai. Nah, pertama-tama yang bisa dipelajari adalah gimana caranya teman-teman tahu bahwa sekarang itu orang-orang perlu interaksi dengan kita sebelum membeli dari kita gitu ya. Kalau tadi contoh penjualan itu, kalau kita nggak pernah ketemu orangnya, gimana orang itu bisa membeli dari kita? Mungkin sekali dua kali bisa ya bro, ketemu sekali langsung beli ya. Tapi kalau belum ada keterikatan personalnya, itu nggak akan bisa mereka itu percaya sama kita dan membeli reguler terus-menerus. Betul. Nah, caranya biasanya kalau saya sebagai seorang introvert, kita fokus pertama kali adalah masuknya ke mendesain atau membuat karya yang dimana kita di belakang layar. Atau misalnya makanya kenapa gue juga mulai dari podcast juga Bu. Karena gue merasa gue belum nyaman dulu kalau gue langsung mulai di YouTube kan. Lebih nyaman podcast gitu, ya. Lebih nyaman podcast gitu. Jadi gue mencoba untuk keluar dulu nih dari apa yang ada di pikiran kita, kan bisa kita keluarkan. Seorang introvert biasanya pertama pandai menulis juga, karena paling mudah, nggak perlu kelihatan orangnya, teman-teman bisa untuk mengeluarkan ide teman-teman lebih dekat dengan orang lain dengan tulisan-tulisan. Nah, tapi tulisan ini teman-teman kalau mau lebih jauh lagi bisa sekarang dengan desain, mendesain banyak hal, buat infografis, buat storytelling di dalam Instagram story menggunakan gambar gitu ya. Itu bisa teman-teman lakukan di dunia sosial media sekarang. Nah, selanjutnya bisa masuk ke, setelah teman-teman udah menggunakan tulisan, bisa nambahin nih kalau udah pede menggunakan suara. Nah, suaranya lebih jauh lagi, mungkin teman-teman terdengar aneh pertama kalinya, tapi lama-lama kita lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Baru mulai masuk ke, pelan-pelan masuk ke yang namanya keluar, benar-benar keluar di Instagram. Nah, kenapa kita masuknya ke digital media juga adalah karena banyak dari kita yang introvert itu memiliki proses yang panjang untuk bisa sampai pada kesadaran kayaknya gue nggak apa-apa deh tampil secara live di Instagram live gitu, atau tampil di YouTube, punya channel YouTube gitu. Itu butuh proses yang cukup panjang. Nah, makanya dari gue sendiri, gue nyaranin teman-teman untuk buat akun digital media. Kenapa? Karena teman-teman bisa build audience sambil kita belajar untuk membangun personal branding kita, terutama untuk bisa nanti tampil suara kita atau bahkan tampil orangnya juga gitu. Oke, jadi sebenarnya itu ada dua akun lah kalau misalnya lo mau bikin personal branding. Satu personal branding kayak Modal Cuma Sekali. Ada guanya, lo berani tampil di depan, atau nggak usah lo tampil video nggak apa-apa, tapi setiap postingan lo di belakangnya ada foto lo cukup pede gitu kan. Nah, kedua, digital media. Orang tuh nggak tahu dulu ini punya siapa akun. Yang jelas nih akun sharing tentang, misalnya kayak sekolah pebisnis, sharing tentang tips-tips bisnis, tips-tips online marketing. Nanti kalau misalnya udah punya follower banyak, fans yang udah cukup oke, baru mulai tuh keluar tuh masing-masing kayak gitu kan ya. Oke. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Mas, kira-kira kan kita udah dikasih tahu nih tadi bikin akunnya atau kontennya seperti apa. Nah, ini teman-teman Ogut butuh nih pandangan nih. Setelah lu udah punya akun, udah punya konten, peluang bisnisnya seperti apa sih yang akan ada dari si personal branding atau si akun publik tersebut? Wah, ini pertanyaannya $1 million question ya. Jadi $1 million kalau question. udah bisa berarti dapat penghasilan kan pastinya ya. Jadi kan bayar lu ke kita lo. Nah, biasanya memang banyak dari orang di Indonesia ini yang begitu mulai bisnis langsung berpikir mau jualan apa, kalau bisa nemuin barang yang laris, kalau bisa nemuin yang lagi trending, lalu setelah itu barang yang lagi trending ini atau bisnis yang lagi trending ini kita masuk ke sana. Betul. Tapi mungkin saya punya insight juga buat teman-teman yang mulai bisnis, nyari bisnis yang lagi trending saat ini. Nah, ini biasanya teman-teman sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisnis yang udah trending saat ini itu udah dibangun dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk sekarang itu udah telat teman-teman masuknya gitu. Jadi cari bisnis itu jangan yang lagi trending atau lagi booming saat ini. Nah, kalau bisa justru teman-teman pakai approach-nya yang digital media atau personal brand, yaitu create dulu marketnya, kolamnya dikumpulin dulu. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa melihat kebutuhan mereka. Nah, kalau kita di digital media juga melakukan hal yang sama seperti di personal branding juga, dengan apa? Dengan kita mulai untuk sharing-sharing dulu supaya mereka tahu nih kita mengumpulkan mereka. Memang kadang-kadang banyak keraguan dari kita, terutama yang introvert ini adalah karena dari keraguan untuk feedback dari orang lain kan. Nggak biasa untuk menerima feedback dari orang lain, takutnya kita udah sharing ternyata feedbacknya nggak terlalu bagus, ada haters gitu ya, ada haters gitu ya. Nah, itu penting banget supaya teman-teman tahu juga bahwa kalau kita mulai sharing di sosial media, ada plusnya ada minusnya gitu. Jadi pasti ada yang hatersnya.
Kalau teman-teman udah punya haters berarti udah punya lovers, sudah punya fansnya gitu ya. Betul. Nah kalau potensinya sendiri tadi pertama adalah kalau kita punya akun yang digital media atau personal branding, ini jauh lebih baik daripada teman-teman punya akun yang isinya repost. Yap. Nah kenapa? Kalau isinya repost itu biasanya cuma ada satu alternatifnya, yaitu paid promote aja. Yes. Nanti teman-teman terjebak. Buat yang teman introvert soalnya sering banget bro pengen bisnis di Instagram, itu mereka itu pilihnya akun repost. Yes. Karena nggak usah tampil, bisa bangun akun besar, mungkin dia punya beberapa akun dan nggak perlu tampil di depan. Nah mereka biasanya pilihnya yang ini, akun repost. Nah tapi saya perlu informasikan ke teman-teman bahwa nanti teman-teman akan sampai pada satu titik di mana akan kewalahan untuk memanage akun-akun repostan, dan bahkan penghasilannya itu nggak naik-naik, nggak cukup. Yes. Gitu ya, karena makin lama makin banyak akun repost di luar sana dan nggak ada keterikatan antara akun tersebut dengan audiensnya teman-teman. Jadi sebaiknya adalah teman-teman bangun akun digital media yang nantinya ini arahnya pertama bisa pastinya ada endorse, ada PP. Kedua, teman-teman kalau akun digital media itu karena bentuknya media, sifatnya seperti media. Apa maksudnya? Artinya kalau teman-teman punya sebuah media, maka teman-teman bisa satu menginterview orang-orang yang mungkin ada di media teman-teman gitu. Salah satunya misalnya kalau sekolah pebisnis, kita seorang introvert agak berbeda dengan seorang extrovert. Dimana kalau introvert biasanya kita lebih sering nanya dibandingkan ngomong kan. Nah jadi kenapa salah satunya bikin media adalah kalau personal branding biasanya kita jadi authority figure-nya yang sharing ke orang lain. Kayak ustadz gitu lah ya. Nah, ada istilahnya nabinya ya, istilahnya nabi. Nah, kalau misalnya akun digital media, kita sebagai seorang introvert itu bisa lebih nyaman untuk menggunakan kekuatan kita dalam bertanya biasanya dan mendengarkan gitu. Nah itu bisa digunakan di akun media. Teman-teman bisa buat media relationship, cari orang-orang pakar-pakar psikolog atau psikologi yang emang jago di dunia relationship tersebut. Teman-teman bisa interview satu persatu dari mereka. Nah saat teman-teman menginterview mereka, secara nggak langsung teman-teman sudah menaikkan personal brand teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman sudah bisa ibaratnya mendapatkan satu ilmu dari mereka juga, mendapatkan akses ke orang-orang tersebut yang memang dicari oleh audiens teman-teman juga gitu ya. Tanpa teman-teman harus merubah karakter dari introvert jadi extrovert gitu. Betul banget. Kayak gitu sih itu. Nah jadi kalau misalnya lo mau belajar tentang personal branding atau konten, lo bisa cek link di deskripsi di bawah ada. Gue punya online course bisa buat bantu seperti itu dan belajar bisnisnya sama sekolah pebisnis. Lo lihat di Instagramnya. Nah mas, 3 step nih buat orang yang mau bangun akun publik. Ya. Apa aja yang harus dilakukan buat seorang introvert? Ya. Nah jadi akun publik ini memang kita bagi dua. Satu adalah akun repost, satu lagi akun digital media. Nah buat teman-teman pertama kali memang banyak dari kita yang nggak bisa nulis, nggak bisa desain gitu ya. Nah saran saya adalah mulai akun repost dulu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena teman-teman bisa membiasakan diri memantau industrinya teman-teman. Misalnya tadi akunnya akun cinta-cintaan nih gitu, atau akun yang tentang asmara, teman-teman bisa pantau sekarang di sekitar kita nih ada akun besar apa yang asmara itu, kita bisa repost dulu dari mereka buat akun publik. Nah itu jadi latihan kita untuk tahu dunianya di dalam Instagram itu seperti apa, atau di dunia YouTube misalnya. Teman-teman juga bisa membuat akun digital media juga kan, repost dulu nggak apa-apa bro, uploader dari upload ya. Betul. Buat latihan dulu gitu. Kayak YouTuber kepo kali. YouTuber kepo kayak gitu. Itu buat latihan dulu teman-teman untuk tahu filmnya seperti apa. Nanti kalau udah dapet, sambil belajar kita nulis atau belajar ngedit atau belajar bisa juga yaitu belajar yang namanya kan udah nulis, udah ngedit atau belajar audio juga podcast gitu ya. Kalau udah bisa, baru teman-teman mulai transisi dari akun repostnya ke akun digital media. Nah ini biasanya yang gue ajarin di tempat gue tuh gitu bro. Kalau belum bisa kendala mereka kan introvert ini nggak semuanya bisa ngedit, nggak semuanya bisa nulis. Mulai dulu dari repostan nanti ditransisi ke digital media. Jadi kayak gitu sih bro. Nah sekali lagi kalau misalnya mau belajar personal branding ada di link deskripsi di bawah, dan kalau misalnya yang mau bikin digital media nanti gue juga kasih link di bawah kalau udah jadi ya. Lagi dibikin ya. Nah tips deh, pesan-pesan buat teman Ogut nih kalau misalnya mau bisnis dari digital tuh kayak gimana sih? Karena banyak orang pengen bisnis dari online, nggak mau kerja di kantor, maunya kerja di rumah, cuman ngetik laptop dan lain dapet cuan. Gimana sih tipsnya? Jadi ini mungkin buat teman-teman gitu ya, terutama si kaum rebahan ya, pengen rebahan aja, tapi pengen dapat duit langsung gitu. Bayangannya kita kalau bisnis online itu di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tiduran bisa dapat duit bro langsung kan? Gue sih dapat sih ya dari AdSense-nya gitu. Bisa bro, kalau gitu bisa dapat. Nah
Tapi teman-teman, ternyata membangun sebuah bisnis itu seperti membangun bisnis di offline juga. Kita bangun itu kayak kita bangun rumah gitu ya. Jadi bata demi bata satu. Nggak bisa kita dari awal kita pengennya langsung jadi kastil gitu. Tapi kita bangunnya bata satu, tumpuk lagi dengan bata yang kedua, bata ketiga gitu. Artinya apa, teman-teman yang mulai bisnis di online, jangan berpikiran itu pengennya langsung instan aja, tetapi kita bangunnya ya membangun gitu ya, bukan membeli tapi membangun itu satu demi satu. Jadi tipsnya adalah buat teman-teman yang mau mulai personal branding atau digital media, mau mulai bisnis di dunia online, itu jangan ragu untuk pertama nyoba terus-terusan, gagal itu biasa, tetapi teman-teman harus terus belajar dan nggak hanya terbatas dari belajar itu di dunia online aja. Karena banyak dari kita nih yang pebisnis, terutama yang online bro, itu pengennya kita di rumah aja langsung bisa dapat duit. Ternyata banyak ilmu-ilmu yang harus kita dapatkan di dunia luar juga gitu ya. Kita harus keluar nyari workshop. Nah ini kita kan keluar nih kan. Keluar networking, bahkan ketemu dengan teman-teman yang satu vibrasi. Ini yang paling penting. Jadi buat teman-teman yang mau mulai personal branding, digital media atau online bisnis, temukan orang-orang yang bisa mensupport teman-teman, temukan media-media atau workshop-workshop edukasi, seminar yang nantinya bisa jadi teman-teman ini bertemu dengan partner juga di sana gitu. Jadi saya sih fokusnya ke situ sih. Thank you banyak Mas Yosef udah bisa mampir ke Muda Cuma Sekali. Dan ingat ini ilmu daging loh. Lo kalau nggak perhatiin kacau loh. Dan jangan lupa sekali lagi kalau misalnya lo mau belajar personal branding, gue punya online course-nya buat lo. Dan kalau mau belajar digital media, ntar lo kasih link affiliate ya buat gue ya. Siap. Affiliate-nya buat gue, lo bisa cek link deskripsi di bawah. So see you in the next episode of Muda Cuma Sekali. Keep going on your life and find your passion. Karena kita nggak tambah muda. Bye-bye.